Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Yam Zulham. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sampurasun. Sekarang hari Minggu. Tiiseun ya anjir. Tiiseun. Tidak seperti hari-hari biasa yang wayah gini teh sudah rame ya. Ini nyala ya. Semoga ada suaranya dan terekam gitu. Karena saya tidak mengecek dulu gitu ya. Oke, sarung tangan sudah dipakai. Nah, udah hijau. Kita gaskan. Sekarang saya mau pulang ke Garut. Wow, pulang. Ya, pulang karena nanti Lebaran Idul Fitri tidak di Garut ya, bakalan di Bandung. Karena tuntutan pekerjaan. Wow, pekerjaan. Pekerjaan. Kalau jam segini hari Minggu enak banget ya. Tiiseun. Biasanya banyak yang start mori kan ya. Lalu lalang motor teh banyak gitu ya, macet Bandung teh, macet Bandung. Aduh. Bahas-bahas yang sedang apa ya, yang sedang ramai atau apa, agak ngabret karena sudah kebelet ya, kebelet dengan masakan mama, kebelet dengan suasana rumah, suasana Garut, kangen macetnya Garut, ngabuburit di Garut, semuanya dikangenin lah dari Garut. Kita bahas-bahas apa ya, bahas-bahas yang simpel gitu, yang lagi rame. Yang lagi rame apa ya, minyak kali ya, minyaknya naik harganya naik, bukan naik harga, harganya sedang naik. Tapi itu perminyakan itu mah minyak goreng mah ya, lebih ke pembahasan dapur ya, bukan ke otomotif ataupun motor. Kita nyempil di sini. Perasaan ada yang ketinggalan gitu, tapi apa ya? Kalau mau berangkat atau pergi itu selalu aja ada yang gitu. Entah ada yang ketinggalan, lupa atau apapun itu. Pokoknya sering banget ya. Kalian ngalamin gak sih kayak gitu? Dikit-dikit ada yang lupa, dikit-dikit kayak ada yang gak dibawa gitu. Nah gini nih, Bandung kan enak gitu ya kalau kayak gini tiap hari. Kalau tiap hari kayak gini, PP Garut Bandung juga ya sanggup lah, sanggup daripada ngekos ya. Ngabret aja lah bos, jalanan juga kosong tapi tetap hati-hati. Kalau lancar kayak gini ke Garut bisa 1,5 jam ya. Soalnya kalau kemarin itu kan pernah dari Garut ke Bandung subuh ya, sudah sahur, berangkat jam setengah 4, datang ke Bandung setengah 5 kurang. Wih cepet banget ya, cuma sejam, gak sejam malah. Karena apa? Karena jalannya sepi ditambah ngebut juga. Ya kalau lagi sepi mah ya subuh kayak gitu ngebut aja weh, takutnya ada begal gitu atau ada yang niat jahat gitu. Ya lebih baik ngebut ya. Tapi sih kalau misalkan ngebut juga ya lihat aturannya apakah jalannya jalan besar, jalan kecil, terus kecepatannya juga lihat kondisi motor sih ya. Kadang kalau motor kecil itu udah lewat 100 km per jam biasanya jadi goyang. Kalau bahasa Sunda nama ngegibeg, ngegeol. Sebenarnya pakai lampu pas ke Garut ini malas banget. Sakit apa? Sakit kepala, sakit pipi, terus sakit leher. Apalagi kan Vendetta ini kayak teh Vendetta ya. Berat ya helmnya. Cukup bikin leher pegel. Niatnya sih mau ganti ya, semoga ya ada rezekinya pengen ganti helm ya, mudah-mudahan.
ada SPBU jadi ingat ya. Jadi saat ini di beberapa daerah di Indonesia itu sedang langka BBM, bukan BBM sih, lebih tepatnya ya BBM sih ya. Pertalite ya, Pertalite-nya langka, Pertamax-nya naik. Wow ya. Sebagai konsumen, anjir, ya pasti konsumen ya. Konsumen tetap Pertamina sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat bukan rugi sih, tapi gimana ya lebih tepatnya. Udah. Sangat bikin malas gitu. Pertamax-nya udah mahal. Jadi berapa sih? 12.000 ya kalau nggak salah. Terus Pertalite-nya juga langka. Terus kita kalau nggak punya uang harus beli Pertalite gitu ya. Pertamax gitu ya. Pasti maksakeun ya. Mau gimana lagi? Banyak gitu nya rek diisi solar, diisi cai, makan enggak gitu. Sebetulnya nggak tahu kenapa sih, dari apa gitu bisa jadi langka gini. Awalnya kan dari minyak goreng yang langka, terus sekarang BBM Pertalite jadi langka, Pertamax jadi mahal. Sebenarnya beli Pertamax bisa aja ya, tetapi kalau di motor ini kalau pakai Pertamax itu jadi FD atau full dilution ya kalau gak salah, dilution atau apa sih ya, itulah pokoknya. Jadi itu kondisi dimana BBM tercampur dengan oli di mesin. Nah, sok gimana ya? Ya pokoknya malah singkatnya pengetahuan tentang FD itu full dilution ya itulah namanya ya. Jadi ketika BBM tercampur dengan oli itu bikin viskositas oli menurun, kegunaan dan zat-zat dari oli tersebut jadi berkurang atau malah menjadi hilang. Nah kan, ini lagi begini, motor nah kan itu cukup merugikan ya. Apalagi kalau misalkan baru aja ganti oli sebulan ya, atau beberapa minggu, 2 minggu lah minimalnya, seminggu diisi Pertamax malah jadi FD. Ya kalian searching lah tentang FD, nanti bakalan paham lah, tapi singkatnya kayak gitu. Nah jadi FD itu sih sebenarnya gak tahu hal normal atau enggak sih, tapi setahu saya sebenarnya itu gak normal ya. Seharusnya kan bahan bakar tidak seharusnya tercampur dengan oli motor. Nah tapi dalam kondisi tertentu FD juga dapat ditoleransi, ditolerir ya bahasa nama. Jadi tidak apa-apa oli tercampur dengan FD, tetapi harus ada batasannya, misalkan berapa persen gitu ya BBM tercampurnya. Selagi itu tidak banyak ya FD-nya, ya bisa dipakai. Ciri-ciri FD itu gimana? Ciri-ciri FD itu kalau misalkan kita cek dipstick oli kan ya, dipstick oli, tutup olinya biasanya kan ada oli yang nempel tuh. Nah, kita cek tuh di tisu. Jadi kalian cukup tetesin aja oli yang ada di tutup oli mesin itu, di dipsticknya. Lihat ya, biasanya kalau di tisu lebih jelas ya. Biasanya kalau di tisu itu kalau misalkan Pertamax itu bakalan jadi olinya jadi agak kehijau-hijauan ya. Biasanya kan kalau misalkan oli yang bagus itu ya mungkin bagus ya, oli itu kalau lebih lama lebih hitam ya, tapi ini enggak. Kalau FD itu si olinya pas dicek dipsticknya, pas ditetesin ke tisu itu malah warnanya menjadi hijau. Nah itu akibat dari tercampurnya BBM dengan oli. Sebenarnya itu merusak motor gak sih? Ya kalau misalkan namanya gak normal ya pasti dalam jangka panjang ada aja kali ya kerusakan yang bikin kerusakan.
Tapi kerusakannya bukan pada mesinnya tapi pada olinya. Tapi kalau dari oli kan berpengaruh juga ke mesinnya. Jadi itu berkesinambungan ya. Ini mah cuma apa? Pengetahuan dari yang amatir ya, yang setahu saya baca-baca. Mohon koreksi juga apabila ada kesalahan ya. Syukur-syukur ada yang masuk ke forum di Facebook yang LDIC, Long Drain Interval Community. Wah, di situ kalian pokoknya bisa bahas apa saja sih. Tapi fokus utamanya ya tentang perolian. Asik lah grup itu mah pokoknya. Pada baik-baik orangnya. Ngasih ilmu, ngasih nasehat juga. Tapi mereka ngasih solusi, ngasih tips, terus ngasih ilmu juga berdasarkan hasil riset juga. Jadi ya bisa terpercaya ya. Jadi ada seperti hasil labnya dan lain-lain seperti begitu.